pagi Kak Esther, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kaita. Kaita sehat? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yuk Kaita kita sapa adik-adik yuk. Halo adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ceria sekali ya Kak. Berarti kita sudah bisa mulai nih Kak ibadah hari Minggunya. Iya, sudah pas jam 8 ya Ya, Kak. baik. Nah adik-adik, sebelum kita mulai IPA, kita mau bernyanyi dulu ya satu lagu. Lagu Ku Menang, Ku Menang. Silakan Kak Andre. Adik-adik, sebelum kita mulai IMPA, Minggu tanggal 2 Agustus 2020, mari kita bersatu sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, sekarang kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 151, Aku Bersukacita. Kak Esther, tahu kan lagunya? Tahu dong Kak. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa pembuka yang dibawakan oleh adik William. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini mau beribadah. Berkatilah kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Kita akan menyanyikan lagunya 2 kali adik-adik. Yang pertama dinyanyikan oleh Kak Ita, yang kedua dinyanyikan oleh Kak Esther, dan diikutin adik-adik ya. Yuk kita bernyanyi. Oke. Ya, Kak Andre, mari bernyanyi. Mari Kak Andre. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sesuatu yang baik, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sesuatu yang baik, sesuatu yang baik, bersyukur kepada Adik-adik, sekarang kita akan membaca nats pembimbing. Udah disiapkan ya Alkitabnya? Nah, Alkitab kita dari Mazmur 28 ayat 7 yang akan dibawakan oleh adik kita Pandu. Pembimbing hari ini diambil dari Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu berdia-dia hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ya. Adik-adik, apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan, itu semua karena Tuhan menyertai, menolong, dan memberkati kita. Contohnya, ketika adik-adik bisa naik kelas, adik-adik belajar dengan sungguh-sungguh, Tuhan yang memberikan kepintaran dan kecerdasan pada adik-adik. Jadi, kita semua sekarang terhindar dari penyakit COVID-19 pun karena Tuhan selalu melindungi, menjaga, menyertai dan memberkati kita. Dan itulah
yang diharapkan oleh Tuhan Yesus, kita selalu harus mengucap syukur karena Tuhan Yesus sayang kepada kita semua. Adik-adik, mari kita merespon nats pembimbing tadi dari Mazmur 28 ayat 7 dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 175, mengucap syukurlah. Mari Kak Andre. Mengucap syukurlah dalam segala Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita, tetapi sebelumnya kita akan berdoa yang dibawakan oleh Adik Ica. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau membaca firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami supaya bisa membaca firman-Mu dengan baik dan tekun. Tuhan Yesus, sekaligus kami mau mendengarkan cerita dari Kakak Layan. Berkatilah kami supaya bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman. Sehat kan? Aku juga. Untuk cerita hari ini yang akan bercerita adalah Kak Wepi. Panggil lagi yuk, Kak Wepi. Ada siapa ini? Hai Kak Wepi. Hai. Teman-teman, nama nih teman-teman punya kawan. Oh iya, aku lupa. Siapa ya? Nama aku Ben. Betul nih Ben nih. Ya, adik-adik, Ben ini yang akan menemani kakak bercerita. Haha, oke Kak. Nah, adik-adik, ingat apa enggak cerita minggu lalu apa? Ayo. Minggu lalu? Oh, tentang menyeberang sungai Kak. Oh, Ben bener. Yeay. Bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Oh iya, betul Kak itu. Tos dulu. Yeay. Nah, bangsa Israel disertai dan dijaga serta dilindungi oleh Tuhan sehingga mereka menyeberangi sungai Yordan. Oke? Oke Kak. Nah, adik-adik jangan lupa ya, sebelum kita mau meneruskan ceritanya, kita harus membaca dulu firman Tuhan. Oh iya, kita belum baca Alkitab Kak. Ben, tahu apa enggak? Siapa nih hari ini yang baca firman Tuhan? Kakak-kakak atau teman aku? Kan teman Ben yang kemarin main sama Ben main bola. Oh, siapa Kak? Itu teman Ben. Adik Mika. Oh, Mika. Iya. Adik Mika mau membaca firman Tuhan sebelum kita bercerita. Oke, Adik Mika. Selamat pagi kakak-kakak dan teman-teman. Saya akan
membacakan ayat Ulangan 1-3. Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah, hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal, dan orang tentangnya kau dengar. Orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Adik-adik, untuk ayat 3 kita baca bersama-sama ya. Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ya, ayo, tadi kitab apa yang dibacakan oleh adik Mika? Kitab Ulangan. 100 untuk Ben, juga untuk adik-adik, ya. Nah, adik-adik, sekarang kakak akan bertanya kepada adik. Ketika adik-adik berhasil dalam pelajaran atau dalam kelompok adik-adik menjadi juara, siapa yang menyertai adik-adik? Ada papa, Ya. ada mama, Ya. lalu kok Tetapi yang membuat kita berhasil dan kita juara adalah Tuhan. oh iya, Karena sebelum kita mau belajar, kita berdoa kepada kepada Tuhan. Aku berdoa kok Kak sebelum belajar. Kan Ben sudah naik kelas. Hihihi. Nah, kalau kita mau berdoa kepada Tuhan, kita minta Tuhan menyertai kita dalam kita melakukan tugas-tugas, baik di rumah, di sekolah, atau bersama teman-teman. Iya Kak. Nah, adik-adik, kalau kita sudah berhasil, siapa yang selalu menyertai kita? Tuhan Yesus Kak. Waduh, si Ben ini benar-benar deh, karena naik kelas langsung bilang Tuhan Yesus yang menyertai kita. Ya, adik-adik, kalau kita sudah berhasil, kita harus tetap bersyukur dan memuji nama Tuhan, karena semua adalah Tuhan yang memberikan kepada kita. Ya, Ben? Oke Kak. Ya, sekarang dengerin nih, kakak mau cerita. Ya, tadi kan kita sudah baca. Jadi bangsa Israel itu waktu dia akan menyeberangi sungai Yordan, mereka memasuki tanah Kanaan, tanah yang sudah dipilih, sudah diwariskan oleh Tuhan kepada umat pilihannya. Bangsa Israel ya Kak. Iya, bangsa Israel. Mereka bisa menaklukkan setiap raja dan mereka juga mengambil dan menguasai semua wilayahnya. Wow. Jadi penduduk Kanaan itu sebenarnya bukan orang yang lemah, mereka orang yang kuat-kuat. Wah, mereka besar-besar. Tetapi karena Tuhan menyertai bangsa Israel, sehingga mereka memperoleh kemenangan. Iya, bangsa Israel menang karena penyertaan oleh Tuhan. Ya, karena Tuhan yang menyertai, bukan karena bangsa Israel kuat, tapi Tuhan yang menguatkan mereka, menjadikan mereka memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, bangsa Israel waktu itu tidak mempunyai apa-apa, persenjataan mereka juga tidak lengkap. Tetapi
Tapi karena mereka yakin bahwa Tuhan yang akan memimpin, mereka akhirnya mohon petunjuk dari Tuhan. Mereka minta agar Tuhan selalu menyertai mereka. Ya Ben? Ya, Kak. Seperti kita juga. Kalau kita mau berhasil, kita mau juara, kita mau naik kelas, kita harus mohon bimbingan Tuhan dengan berdoa. Iya, berdoa. Nah, sesudah itu Tuhan karena tahu bahwa bangsa Israel ini sudah masuk ke dalam tanah Kanaan, maka Tuhan inginkan bangsa Israel bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dengan itu pula Tuhan memberikan tanah perjanjian, tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Jadi jangan sombong. Kalau kita sudah menang, kita bangga bahwa kita yang menaklukkan orang lain. Iya, Kak. Ya, atau kalau kita jadi juara, saya kan belajar dengan sungguh-sungguh. Ya Ben. Tetapi kita harus mengucap syukur karena Tuhan yang menolong kita, bukan karena kuasa kita, bukan karena kita punya kemampuan. Iya, Kak. Aku selalu berdoa waktu belajar, apalagi waktu naik kelas. Betul, Ben. Jadi kita harus berdoa, kita harus mengucap syukur, dan kita minta penyertaan Tuhan. Bukan hanya dari sekarang, tapi sampai saat-saat mendatang. Kan Ben mau lulus juga. Aku mau lulus kayak kakak. Iya, kalau begitu kita minta pertolongan Tuhan ya. Pertama, kita mengucap syukur, dan kedua, kita rajin berdoa untuk minta pertolongan Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan membantu kita dalam setiap kita punya tugas pekerjaan yang akan kita lakukan. Oke, Kak. Aku pasti selalu berdoa dan memohon kepada Tuhan. Ya, jadi setiap saat kita sebagai anak-anak Tuhan harus menyadari bahwa diri kita di hadapan Tuhan itu adalah yang paling kecil. Tapi Tuhan yang lebih besar, Tuhan yang memberikan kita kekuatan, ya. Jadi jangan lupa, kalau kita mau mencapai hasil yang lebih tinggi, kita jadi juara, kita tetap harus berdoa. Ya, berdoa dan bersyukur. Karena hidup kita dalam kuasa dan genggaman Tuhan. Tuhan yang mengatur seluruh kehidupan kita. Kita naik kelas, kita lulus ujian. Iya, seperti aku dan kakak kan? Betul, Ben. Aduh, kakak seneng nih karena Ben sudah naik kelas dan kakaknya sudah lulus. Berarti kita semua siap dengan semangat baru. Kita belajar dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita segalanya. Amin. Ya, jadi kita renungkan nih, bagaimana Tuhan selalu memberikan kepada kita. Kita tidak meminta, tapi Tuhan yang memberikan. Dengan ucapan syukur kepada Tuhan, kalau itu adalah pemberian Tuhan, karena Tuhan sudah melakukan kebaikan untuk kita, untuk kakak, untuk iya, untuk adik-adik di rumah, iya, teman-teman. Ya, jadi jangan lupa ya, kalau kita mau berhasil, kita mau sukses, kita selalu apa? Berdoa dan meminta kepada Tuhan. Amin. Nah, jadi kita tadi sudah mendengarkan cerita ya. Wah, bagus sekali. Bagaimana Tuhan Yesus itu sudah sangat baik sama kita. Salah satunya, nih adik-adik naik kelas, bisa lulus. Nah, adik-adik, sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan, kita harus menceritakan tentang kebaikan Tuhan dengan menyanyikan lagu nomor 199 dengan judul Ku Suka Menuturkan. Yuk adik-adik, mari kita bernyanyi. Ku
Adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat yang dibawakan oleh adik Alina, Putra, Carla, dan Novi. Adik-adik, siapkan hati dan pikiran kita mau berdoa syafaat. Tuhan Yesus, kami mendoakan para medis, dokter, suster, dan relawan yang sudah berjerih lelah menangani COVID-19 untuk kesembuhan para pasiennya. Berikan mereka kesehatan yang prima. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa buat gereja, khususnya para pendeta. Berikanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan serta kemampuan dalam memimpin gereja. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat para majelis, komisi, dan para perekat gereja. Mari, Engkau Tuhan, berikanlah mereka kemampuan agar dapat melayani para warga jemaat gereja. Tak lupa juga kami berdoa untuk kelancaran kegiatan gereja. Biarlah semua kegiatan gereja dapat bermanfaat bagi semua warga jemaat gereja. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang penuh kasih sayang, kami bersyukur kepadamu atas orang tua kami. Aku berdoa agar orang tua kita sehat dan berilah mereka rezeki yang banyak. Dan hindarilah orang tua kami dari segala mara bahaya. Dan juga untuk guru-guru dan kakak pelayan yang mengajar kami, semoga mereka sehat selalu memberikan kami ilmu-ilmu yang penting. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati bangsa dan negara kami agar selalu dilindungi oleh-Mu. Semoga Bapak Presiden selalu diberi kesehatan dan terhindar dari COVID-19. Berkati juga para TNI Polri agar selalu dilindungi oleh-Mu, dan semoga mereka selalu diberi kesehatan agar bisa melindungi negara ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, inilah doa yang telah disampaikan oleh anak-anak kami. Kami mohon agar Tuhan mendengarkan dan mengabulkan. Kami juga membawa dalam doa ini untuk orang tua terkasih kami, Mama dari Kak Alir, Mama dari Kak Esther, juga adik terkasih kami Samuel yang saat ini sedang sakit dan dalam kelemahan tubuh. Kiranya dengan bilur-bilur-Mu Engkau memulihkan, menyembuhkan, sehingga bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Kami juga berdoa untuk orang-orang terkasih yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, biarlah Tuhan sendiri yang memulihkan dan memberikan kesembuhan. Inilah doa kami Tuhan, ampuni segala dosa kami. Doa ini kami sampaikan hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
selamat pagi adik-adik. Kita ketemu lagi di IMPA 2 Agustus 2020. Nah, pagi ini kakak mau mengucap terima kasih buat adik-adik yang sudah ambil bagian dalam IMPA kita hari ini. Sudah melayani Tuhan ya. Ada Ade William dalam doa pembukaan, Ade Pandu membaca nats pembimbing bagi kita. Ada Ade Ica yang berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan, dan yang membaca Alkitab Adik Mika. Juga adik-adik yang sudah berdoa syafaat bagi kita. Ada Adik Alina, Adik Carla, Adik Novi, dan Adik Putra. Terima kasih untuk pelayanan di hari ini. Adik-adik yang lain yang belum ambil bagian dalam pelayanan, ayo semuanya ambil bagian dalam pelayanan. Boleh berdoa syafaat, atau doa pembukaan, atau membaca nats pembimbing, atau bisa juga membaca Alkitab. Ya, ditunggu ya adik-adik. Nah adik-adik, kakak juga mau ngucapin terima kasih buat mama, papa, oma, opa yang sudah membantu adik-adik dalam mengirim video dan aktivitas yang adik-adik buat. Adik-adik, kakak mau ingetin, adik-adik sudah buat video lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Udah belum? Nah, ditunggu ya. Video adik-adik ditunggu paling lama besok, tanggal 3 Agustus 2020. Jangan sampai terlambat ya, supaya bisa dikemas sama kakak-kakak, dan kita akan menonton masuk dalam ibadah dengan video-video yang sudah adik-adik kirimkan. Adik-adik sudah dapat semua aktivitas minggu ini tanggal 2 Agustus? Kalau belum, segera hubungi kakak-kakak layan atau ambil di Satpam Gereja. Mari kita lihat halaman pertama. Isilah dengan huruf vokal A, I, U, E, O sehingga firman Tuhan itu dapat terbaca dengan baik, lalu cari terdapat di ayat berapakah. Halaman kedua, adik-adik tolong cari, temukan, dan beri warna 9 benda yang tersembunyi. Halaman 3, gambar ini kelihatannya sama semua, tapi sebenarnya ada 7 gambar yang berbeda. Tolong temukan dan warnai gambar tersebut. Selamat mengerjakan. Adik-adik, aktivitas-aktivitas adik-adik yang minggu lalu pasti sudah dibuat ya dan dikirim ke kakak-kakak. Yuk kita lihat aktivitas yang sudah adik-adik buat. Oh ya, untuk aktivitas minggu ini jangan lupa ditunggu sama kakak sampai hari Selasa. Ingat ya, sampai hari Selasa. Jadi adik-adik boleh kirim aktivitas-aktivitasnya hari Selasa jam 6 sore. Oke adik-adik, mari kita lihat aktivitas minggu lalu.
kita akan mengakhiri ibadah hari Mingguan Anak. Untuk lagu terakhir, adik-adik ingat nggak tadi lagu yang pertama? Ku menang. Peter, kita akan nyanyi lagu Ku Menang, Ku Menang. Silakan Kak Andre. Sebelum kita tutup ibadah ini, Kak Esther akan ajak adik-adik untuk berdoa. Nah, sebelumnya kita bernyanyi ya, lagu Tanganku Ada Dua. Ayo Kak Andre. Tanganku ada dua, lima jarinya, ku susun dan ku lipat, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami sangat bersyukur memiliki Tuhan seperti Tuhan Yesus, dan kami memohon pada Tuhan, Tuhan tetap menyertai kami. Walaupun kami ibadah masih secara online hingga hari ini, tapi kami sangat berterima kasih karena Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.